Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, mitos, dan juga misteri dari Sungai Cibanten. Sungai Cibanten yang ada di kota dan juga Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan mitos Sungai Cibanten ini? Silakan disimak berikut ini. Cibanten atau Sungai Cibanten adalah nama sungai yang terdapat di Provinsi Banten. Sungai sepanjang sekira 35 km ini berhulu pada kawasan sekitar lereng utara Gunung Karang yang ada di Desa Sukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Kemudian mengalir ke utara melintasi kota Serang sebelum bermuara di pesisir utara di Pulau Jawa. Sungai Cibanten memiliki anak sungai seperti Sungai Cikaduan, Sungai Cipadukan, Sungai Cilandak, Sungai Ciwadas, Sungai Cicongeang, Sungai Ciwaringin, dan Sungai Ciguha. Berdasarkan sejumlah catatan yang ada, Sungai Cibanten memang memiliki sejarah panjang pada masa lampau. Di dekat aliran Sungai Cibanten ada situs Purbakala Banten Girang. Situs ini adalah peninggalan kerajaan Sunda abad ke-10. Aliran sungai ini juga berujung ke daerah Banten Lama, di mana pernah juga berdiri Kesultanan Banten. Adapun aliran Sungai Cibanten tepat melewati belakang gedung eks-keresidenan, dan di halaman gedung ini juga setiap tahun menjadi pusat upacara adat dari Seba Baduy. Ya, bagi masyarakat Baduy, Sungai Cibanten dianggap sebagai sungai suci sejak dahulu kala. Hal itu dicerminkan dalam ritual Seba, yaitu acara tahunan di mana masyarakat Baduy bertemu dengan Abah Gede atau gubernur, yang mana di halaman gedung ini juga setiap tahun menjadi pusat upacara adat Seba Baduy bertemu dengan Abah Gede atau gubernur. Ya, usai menempuh jarak puluhan kilometer menuju kota Serang, warga Baduy biasanya langsung melakukan ritual mandi di Sungai Cibanten. Mandi di sungai ini dipercaya membawa kesehatan dan juga keselamatan. Khususnya bagi warga yang baru pertama kali melakukan Seba, diwajibkan untuk mandi di Sungai Cibanten. Tidak terkecuali bagi warga Baduy yang ada di luar ataupun dalam. Lebih lanjut, dalam catatan sejarahnya, Cibanten merupakan sungai purba yang melintas dari Gunung Karang melewati wilayah Kabupaten Serang dan kemudian bermuara di Teluk Banten yang ada di kota Serang. Cibanten pada zaman pra-Islam digunakan sebagai jalur perhubungan antara kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran dengan kerajaan Banten Girang. Sungai Cibanten yang membentang dari Gunung Karang sampai kawasan hilir di Kasaman kota Serang dan telah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah dan juga kehidupan masyarakat di wilayah Banten. Dahulu, sungai sepanjang 35 km ini menyimpan cerita yang menarik tentang peradaban dan juga kehidupan selama berabad-abad. Ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah situs bersejarah sejak zaman purba hingga bangunan kuno peninggalan era kolonial Belanda. Kemudian, Sungai Cibanten juga menjadi jalur perdagangan rempah-rempah oleh kapal-kapal berukuran sedang hingga kecil sejak abad ke-16 Masehi. Dan seiring waktu, Sungai Cibanten juga menjadi jalur alternatif dari dan menuju kerajaan Banten yang berkuasa sampai pertengahan abad ke-19. Dan seiring dengan perkembangan zaman, Sungai Cibanten tetap memegang peran penting dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat di era sekarang.
Sungai ini difungsikan sebagai saluran irigasi pertanian hingga penyediaan air bagi masyarakat karena melimpahnya air baku yang melintas. Lebih lanjut, masih terkait dengan Sungai Cibanten, ada sebuah kisah legenda, yaitu tentang asal-muasal hulu Sungai Cibanten, yaitu Danau Cibanten. Ya, Danau Biru Cibanten yang ada di lereng Gunung Karang, tepatnya terletak di Kampung Masigit, Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, menyimpan banyak sekali cerita. Seperti diketahui, Danau Cibanten ini merupakan sumber air utama bagi aliran air yang ada di Sungai Cibanten. Maka tidak heran jika danau ini sering disebut juga sebagai titik nol Sungai Cibanten. Dan terkait dengan asal-usul Danau Biru Cibanten, ada cerita rakyat yang telah diceritakan turun-temurun khususnya di Ciomas Serang terkait awal mula adanya danau ini. Dan berikut adalah kisah legenda dari Danau Biru Cibanten. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang dihuni oleh seorang pemuda bernama Raka. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin, sederhana, dan sangat mencintai alam. Setiap pagi, ia akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar sambil merawat tanaman yang ada di sekitar desanya. Namun, Raka memiliki sebuah rahasia. Ia sering bertemu seorang gadis jelita bernama Nila yang ada di tengah hutan. Nila bukanlah manusia biasa. Ia adalah penjelmaan seorang bidadari penjaga mata air suci. Dan seiring waktu, keduanya pun saling jatuh cinta. Meski Nila sudah memperingatkan bahwa dunia manusia dan dunia kayangan tidak akan merestui hubungan mereka, namun Raka sudah terlanjur mencintai Nila dan tidak memperdulikan resikonya. Dan pada suatu hari, seorang tetua desa akhirnya mengetahui hubungan Raka dan Nila. Sang tetua desa menganggap Nila sebagai ancaman karena kecantikannya yang luar biasa membuat para pemuda desa selalu terpesona akan kecantikannya. Tetua itu kemudian menyebarkan fitnah bahwa Nila adalah penyihir yang hendak mencelakakan semua orang desa. Warga desa yang termakan hasutan akhirnya mulai memburu Nila. Dan ketika mereka menemukan Nila bersama Raka di sebuah tepi mata air, kemarahan warga pun memuncak. Kala itu, Nila memohon agar Raka melarikan diri, tetapi Raka menolak untuk meninggalkan Nila. Melihat kekacauan tersebut, Nila pun meneteskan air mata dan memohon perlindungan dari langit. Dan ajaibnya, seketika tanah yang ada di sekitar mata air pun bergetar hebat. Mata air itu pun meluap hingga akhirnya menenggelamkan seluruh area dan lalu membentuk sebuah danau. Dan seiring dengan itu, Nila dan Raka pun menghilang di dalam danau tersebut. Dan danau itulah yang sekarang kita kenal sebagai Danau Biru Cibanten, yang mana hingga kini masyarakat percaya bahwa warna biru pada air di danau tersebut adalah manifestasi cinta dan juga kesedihan dari Nila. Dan konon, pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, banyak warga mengaku pernah melihat bayangan sepasang kekasih yang menari di atas air danau tersebut. Atas banyaknya hal mistis di Danau Cibanten tersebut, maka ada larangan yang tidak tertulis bahwa setiap orang yang berada di dekat Danau Cibanten dilarang berbicara kasar ataupun berniat buruk. Konon, siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, maka konon akan mengalami nasib yang buruk, seperti misalnya kehilangan arah dalam perjalanan ataupun akan mendengar suara tangisan dari dalam air danau. Air di danau ini tidak pernah kering, sehingga aliran air di Sungai Cibanten pun selalu tersedia walaupun di musim kemarau sekalipun.
Sungai Cibanten, keberadaannya berpengaruh besar pada kehidupan warga, terlebih pada masa Kesultanan Banten pada masa lalu. Karena selain menjadi jalur transportasi, juga sebagai sumber air bagi kehidupan masyarakat kala itu, termasuk juga untuk pertanian. Namun, sayangnya, kondisi Sungai Cibanten saat ini, khususnya di daerah hilir, sudah semakin tercemar, baik itu oleh pendangkalan, limbah rumah tangga, maupun limbah industri. Semoga kedepannya Sungai Cibanten menjadi sungai yang bersih seperti sedia kala, baik itu pada masa Kesultanan Banten maupun pada masa awal terbentuknya. Nah, itulah kisah legenda, mitos, misteri, dan juga sejumlah kisah terkait dengan Sungai Cibanten. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Banten, di Pulau Jawa, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.